Hai, sebut saja saya Bonsai. Bonsi. Ya, jadi di sini saya mau bercerita tentang sesuatu hal yang mungkin mohon maaf gitu kalau misalkan hal ini seperti hal-hal yang toksik ya kan. Tetapi ini adalah suatu kisah atau pengalaman di mana saya kenapa menceritakan hal ini gitu, karena di dalamnya ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Mungkin ada teman-teman semua yang pernah mengalaminya. Jadi saya adalah seseorang yang telah berumah tangga, telah memiliki suami dan telah memiliki anak gitu loh. Kemudian pernikahan saya cukup bahagia dan bahkan menurut saya gitu sangat membahagiakan setelah 5 tahun berjalan, ya kan, setelah 7 tahun berjalan pernikahan tersebut membahagiakan gitu. Dan puji Tuhan gitu, kami diberikan berkat-berkat yang menurut saya gitu sangat luar biasa ya kan, mungkin dengan takaran yang pada levelnya ya kan, bukan takaran-takaran yang di atasnya gitu. Menurut saya sangat luar biasa. Kami sangat berkecukupan dan tidak kekurangan apapun di sana gitu. Bahkan kami memiliki kendaraan yang bisa kami pergunakan untuk kami misalkan berwisata atau berjalan-jalan. Itu suatu berkat yang luar biasa bagi Tuhan dan saya merasa itu sangat banyak gitu, sangat banyak untuk saya gitu, sehingga saya merasa sangat diberkati gitu ketika itu. Bahkan saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan gitu. Pada saat itu saya benar-benar bisa menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya gitu kan, karena ketika saya mengikut Tuhan Yesus gitu, terjadi istilahnya banyak perubahan seperti berkat-berkat jasmani tersebut gitu loh. Kemudian setelah beberapa waktu terjadilah mungkin huru-hara ya kan, bukan huru-hara gitu kalau misalkan yang saya ketahui gitu dan saya saksikan sendiri, bahkan istilahnya bukan kata orang gitu kan yang kita kenal selama ini, adanya misalkan pandemi gitu kan, yang di sana banyak orang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Puji Tuhan di situ kami tetap bertahan gitu, bahkan tetap diberkati gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi kemudian gitu kan? Yang terjadi kemudian yang mungkin banyak hal yang tidak saya pahami, yang menurut saya gitu kan, kemudian seperti mendegradasi bukan dari sisi materi sebenarnya, tetapi mendegradasi dari sisi mental saya gitu. Nah, degradasi ini dalam bentuk apa gitu kan? Puji Tuhan gitu kan, setelah saya pindah rumah ke rumah yang baru dari yang sebelumnya mengontrak gitu kan, puji Tuhan diberikan kesempatan untuk memperoleh rumah yang baru gitu kan. Kemudian di sana sebenarnya awalnya tidak ada masalah-masalah yang serius gitu, tidak ada kayak permasalahan, tetap dunia kami tetap berjalan gitu loh. Tetapi pada saat entahlah gitu, tiba-tiba ya kan, saya pikir hanyalah tugas kerja misalkan keluar gitu, kemudian setelah itu barulah terjadi sesuatu yang aneh gitu. Mungkin yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus berhati-hati ketika kita menampung orang di dalam rumah kita, apalagi orang yang baru kita kenal, terus kita mengajaknya misalkan menginap di rumah kita. Nah, itu sebenarnya sangat perlu berhati-hati gitu, apalagi sebenarnya kita tidak mengenal orang itu dengan baik gitu. Even kita taunya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kita kenal dari komunitas yang disebut komunitas rohani, misalnya komunitas-komunitas atau komsel-komsel yang ada di gereja gitu loh. Nah, mungkin kesalahan saya adalah di sana, mudah percaya dengan orang-orang yang baru saya kenal gitu loh. Kemudian saya mengizinkan mereka untuk datang ke rumah saya dan menginap di rumah saya. Kemudian setelah itu barulah gitu ada sesuatu yang aneh gitu terjadi ya kan. Yang ini mungkin orang-orang secara logis gitu tidak bisa tidak bisa mungkin menerimanya. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Mungkin dibilang mungkin ngaco gitu kan, berhalusinasi ya kan.
Tetapi hal ini benar-benar saya alami gitu kan. Kalau misalkan tidak, mengapa saya mengalami apa ya namanya, degradasi apa ya, kayak penurunan mental gitu. Sebelumnya walaupun misalkan saya seorang perempuan, saya tidak sepenakut itu. Walaupun saya penakut, tetapi tidak sepenakut itu gitu. Hal-hal yang sekedar suara-suara gitu kan, sekedar misalkan suara burung, suara cicak, suara ketak-ketok, itu tidak menjadi hal yang menakutkan bagi saya. Tetapi kemudian itu adalah menjadi hal yang sangat menakutkan, bahkan bisa menekan mental saya gitu, bisa membuat saya merasa sangat ketakutan, sampai-sampai saya harus gemetar gitu loh, ya kan. Nah di situ kemudian setelah itu saya mulai melihat gitu loh, bahwa pasangan hidup saya gitu kan, suami saya dan anak saya gitu, ruhnya itu berganti-ganti. Anak saya memiliki ruh orang dewasa, dan suami saya seperti wajahnya seperti berganti-ganti gitu loh, ya kan. Bisa dilihat dari bentuk mukanya yang misalkan tirus menjadi lebih gendut dan sebagainya gitu kan. Nah di situ akhirnya apa, akhirnya meregangkan hubungan saya dengan suami saya. Kenapa? Di situ pun saya mulai melihat seperti suatu kenyataan gitu, bahwa misalkan ketika saya malam hari yang seharusnya misalkan kami tidur berdua gitu, tetapi suami saya lebih menyebut nama wanita lain ketika seperti akan melakukan hubungan suami istri gitu, seperti memanggil orang lain gitu kan. Nah ketika saya berbicara itu sudah pasti saya dibentak gitu. Sebelum saya berbicara sudah pasti perlakuannya preventif gitu kan, jangan sampai gitu kan saya menanyakan hal-hal yang aneh, sehingga setiap saya membuka mulut itu sudah pasti keluar kata-kata ngaco, tidak ada gitu ya, dengan nada-nada yang membentak. Sehingga selama 2 tahun itu terjadi, saya mengalami yang namanya apa ya dibilangnya ya, benar-benar tidak lagi percaya diri untuk melakukan apapun. Bahkan serangan-serangan itu tidak hanya keluar dari mulut itu gitu ya, bukan serangan ya bahasanya, seperti apa ya, gangguan gitu loh kan. Sampai saya melihat bahwa segala sesuatu yang ada misalkan di media sosial atau di internet itu, saya merasa bahwa itu adalah menyerang saya gitu kan. Apalagi waktu itu saya melihat gitu sosok yang seperti suami saya, yang memang tidur satu ruangan dengan saya gitu kan, dia yang mengendalikan siapa-siapa orang-orangnya yang masuk, siapa yang keluar. Misalkan si A diganti si B diganti si C, dan saya itu benar-benar melihat dia mengendalikan itu dari ponselnya. Kemudian saya juga melihat gitu, mendengar gitu kan, ketika dia bercakap-cakap gitu ya kan, dia bilang gitu kan, tuh kan kalau keluarganya sendiri yang diganti langsung marah katanya, kayak gitu kan. Kalau misalkan saya mengada-ada, tidak mungkin ada tanggapan yang seperti itu gitu loh. Nah kemudian ini saya cerita hal-hal yang anehnya dulu ya gitu kan. Kemudian misalkan saya pergi ke gereja gitu, di sana saya melihat seorang wanita memakai pakaian saya. Memang sih pakaian itu diproduksi secara massal gitu, bisa siapa saja bisa memakainya, tetapi ini benar-benar celananya punya saya, bajunya punya saya gitu ya kan. Nah itu di dalam suatu komunitas yang entahlah terakhir-terakhir saya mengikutinya, padahal saya sangat tidak suka bersosialisasi tadinya, apalagi tampil di depan. Seperti saat ini ketika saya berbicara, saya menunjukkan gambar tanaman gitu kan, bukan muka saya gitu loh ya kan. Nah disitulah gitu baru gitu kan saya merasa ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang janggal. Setiap kali mengikuti meeting komunitas tersebut, mereka cenderung untuk seperti melakukan hal yang membuat saya sangat kesal gitu. Contohnya, sudah tahu suami saya memiliki istri saya, tetapi mereka menjodohkan suami saya dengan wanita lain kan. Nah itu kan suatu hal yang tidak masuk akal gitu loh. Sudah jelas suami saya memiliki istri saya di situ, tetapi dia menjodohkannya dengan wanita lain. Bahkan sampai bilang
gimana bang gitu kan, kemarin saya lihat di food court gitu kan makan dengan si A gitu loh ya kan. Nah, gimana perasaan kamu? Untungnya pada saat itu antara sadar dan tidak sadar. Terus terang saya selama 1 minggu tidak mandi gitu ya kan, bahkan tidak, istilahnya makan pun kayak tidak mau gitu, karena pikiran saya seperti blank. Apalagi setiap malam saya mendengar seperti nama seorang wanita terngiang-ngiang di otak suami saya gitu kan, sehingga saya ya entahlah gitu kan perasaannya pada saat itu kan. Itu adalah hal-hal yang aneh gitu kan, yang saya alami gitu awal-awalnya. Tetapi kemudian lebih parahnya lagi gitu kan, setelah saya mengalami kesadaran yang tadinya tidak sadar gitu, kemudian saya melihat bahwa ternyata mereka seperti melakukan ritual-ritual yang tidak benar. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah gitu kan, mereka melakukan hubungan seperti hubungan seksual gitu ya kan, walaupun kelihatannya tidak bersentuhan secara fisik, tetapi ini seperti menggunakan apa ya, kita sebutnya seperti sebuah robot gitu kan. Kemudian robot ini di dalamnya diisi oleh misalkan pria-pria secara bergantian gitu, dan wanita-wanita secara bergantian di sana gitu, sehingga seperti ritual seksual gitu kan, yang di dalamnya bergonta-ganti orangnya gitu kan, seolah-olah mereka tidak berzina, seolah-olah mereka tidak bersalah. Kenapa? Karena yang terlihat adalah suami dan istri yang sedang melakukan hubungan seksual. Tetapi faktanya itu adalah terjadi suatu perselingkuhan yang disetujui oleh masing-masing pihak. Tetapi di sini saya menolak gitu kan itu semua. Apalagi mereka mempergunakan benda-benda milik saya, harta benda milik saya. Bahkan waktu itu saya mengira bahwa ya kan, uang bulanan yang diberikan oleh suami saya untuk saya itu sengaja tidak diberikan kepada saya, seolah-olah saya mau membeli laki-laki bergonta-ganti, sehingga uangnya itu untuk laki-laki tersebut gitu loh. Dan saya mengalami satu hal yang sangat mengesalkan, itu adalah apa? Seperti mereka yang silih berganti itu di tubuh suami saya gitu kan, mereka ingin menghabiskan apa-apa saja yang saya punya uang. Misalkan saya baru dikasih uang 100.000 rupiah oleh ibu saya, karena ibu saya merasa iba kepada saya gitu kan, yang sampai tidak memiliki apa-apa kan. Akhirnya saya diberikan uang jajan misalkan 100.000 gitu loh. Itu pun diambil oleh mereka, dan logika mereka hanya bersenang-senang. Kamu tahu kan, contohnya adalah ini sangat berhubungan dengan macam-macam gitu kan. Saya pernah mengikuti Herbalife gitu, nutrition gitu ya kan, yang di situ dididik untuk bersenang-senang. Ternyata gitu, salah satu teman saya yang mengajak saya mengikuti itu adalah salah satu wanita yang ingin merebut pria saya gitu loh ya kan. Ternyata selama ini mereka gitu kan berganti-gantian kan. Bahkan yang lebih parah lagi gitu kan, orang-orang yang datang belakangan gitu, istilahnya seolah-olah ingin mengambil apa yang suami saya berikan kepada saya. Bukan suami saya berikan sebenarnya, ini adalah hasil kerja kami berdua dari nol gitu loh. Apa istilahnya, kalian gak tahu apa, saya menikah dengan suami saya tinggal di rumah yang sudah reot, temboknya pecah-pecah gitu kan, runtuh-runtuh, setiap kali hujan itu bocor ya kan. Saya harus berpindah ke setiap ruangan ketika bocor, dan semuanya bocor gitu loh waktu itu ya kan. Kemudian udah begitu saya diusir oleh kakak-kakak ipar saya dengan bilang bahwa rumah itu untuk orang tua mereka. Akhirnya saya pun mengalah untuk mengontrak di rumah yang lainnya gitu loh ya kan, mengontrak di rumah kontrakan 3 petak gitu ya kan. Nah kami pun mengontrak gitu, sudah mengalah seperti itu gitu kan. Kemudian baru diberikan oleh Tuhan itu berkat yang tadi gitu kan, rumah gitu kan, itu pun atas nama kami berdua gitu loh kan. Kenapa kalian ini gitu kan, wanita-wanita yang seolah-olah
datang belakangan seolah-olah aku ini selingkuhan suamimu, kemudian mereka merasa berhak untuk mengambil rumah yang kami ambil, yang kami beli gitu loh. Kami punya anak resmi gitu loh, kami menikah resmi, ya kan, kami menikah resmi, ada akta nikahnya, ya kan, bukan nikah bohong-bohongan gitu, anak ada akta lahirnya gitu loh. Kalian ini maunya apa? Kenapa wanita-wanita brengsek itu datang gitu kan mengaku-ngaku sebagai selingkuhan? Kalaupun selingkuhan, apa hakmu untuk mengambil apa yang menjadi hak istrinya yang sah? Istrinya yang sah kan tidak ada haknya sama sekali gitu loh. Apalagi kamu dibayar setiap kali kamu melakukan hubungan seksual dengan suami gitu, menguasai rekening yang seharusnya milik istri, bahkan ya kan hasil pokoknya dikuasai oleh mereka. Istrinya hanya diberikan makanan dan minuman yang ada di kulkas. Makanya selama 2 tahun ini istrinya tidak boleh keluar dari rumah. Kenapa? Kan pasti ada sesuatu. Bahkan ketika keluar di depan pun ditakut-takuti gitu loh, seolah-olah ada banyak hal. Kenapa? Supaya istrinya ini mati kelihatannya, bahkan memang didoktrin untuk mati, untuk tidur gitu, tidak bangun-bangun. Makanya marah mereka, ya kan, mungkin namanya paranormal apa-apanya gitu kan, karena istrinya setiap kali pagi itu selalu bangun lagi, padahal sudah disuruh untuk mati. Nah, apalagi di kalangan tersebut, di lingkaran tersebut gitu kan, seringnya seperti ini. Misalkan seorang istri tidak sesuai dengan harapan oleh keluarga laki-lakinya, mereka akan membunuh istrinya gitu. Makanya 3 bulan diberikan waktu. Kalau misalkan 3 bulan tidak berubah, mereka membuat istrinya mati. Ini kan suatu kejahatan gitu loh. Kalau misalkan kamu tidak setuju, kenapa kamu biarkan mereka menikah? Mereka sudah memiliki anak. Bahkan saya gitu kan, ketika menikah dengan suami saya, ya kan, saya bekerja, saya menafkahi keluarga kami, menafkahi keluarga dia gitu. Tidak hitung-hitungan harta suami, harta istri, bahkan cenderung harta saya, gaji saya yang dihabiskan. Karena suami saya berpura-pura, atau setiap kali gajinya naik, pasti itu semua uang gajiannya dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk cicilan. Jadi semuanya cicilan. Yang kemudian baru saya tahu that is the cheating. Itu adalah cheating. Uang dari cicilan tersebut kemudian akan masuk ke rekening dia yang lainnya, ya kan? Untuk dipergunakan untuk apa? Untuk wanita-wanitanya itu, untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu apa? Melayani Tuhan yang yaitu gitu loh, bergonta-ganti pasangan, sehingga dia harus bertanggung jawab ke banyak wanita. Sehingga saya ketika bekerja, saya sendiri yang menafkahi diri saya sendiri, ya kan? Saya sendiri yang menafkahi diri saya sendiri. Bahkan saya juga kan harus menanggung nafkah keluarga istilahnya tuh. Kalau misalkan bayar listrik, ya kan, misalkan bayar anak sekolah, seharusnya kan suami yang menanggung. Ini akhirnya apa? Tidak. Akhirnya saya sendiri yang menanggung itu semua. Ketika saya tersandung masalah, suami saya langsung membuang saya. Saya menganggapnya seperti di dunia jin, tahu tidak gitu. Karena saya merasa sangat ketakutan dan seperti tidak bisa menemui orang-orang yang saya kenal di sana gitu loh. Ya kan? Kemanapun saya pergi gitu, seperti ya dunia yang tidak seperti dunia saya yang biasanya gitu loh. Kayak dalam pemikiran saya bahwa suami saya ternyata benar melakukan perselingkuhan, dan dia
ingin saya tidak mengetahui kejahatan dia, keluarganya tidak ingin saya mengetahui kejahatan dia gitu loh, dan menjaga nama baik. Sehingga apa? Sehingga nama baiknya tidak tercoreng, apalagi membawa nama tokoh-tokoh agama tertentu gitu loh ya kan. Di agama tertentu misalkan perceraian itu sangat dilarang gitu. Sehingga apa? Untuk mencegah perceraian adalah wanitanya ini disembunyikan. Di mana? Wanitanya disembunyikan di alam jin. Ya kan? Itu namanya pemikiran aneh, tetapi itu adalah pemikiran saya gitu. Karena dibatasi, saya harus menghapus seluruh kontaknya. Saya harus menghapus gitu kan nomor-nomor orang yang saya kenal, bahkan nomor-nomornya itu dihack. Jadi saya misalkan melihatnya itu adalah nomor adik saya. Ternyata yang di belakang nomor itu adalah bukan adik saya. Kamu tahu gak sih rasanya terusir dari rumah sendiri gitu loh. Saya merasa bahwa ini loh hasil kita, tapi kemudian saya yang diusir-usir dari rumah saya. Kenapa? Karena ada wanita yang mengaku-ngaku sebagai selingkuhan suami saya itu gitu loh. Apalagi pria-pria yang mengaku sebagai suami saya, kemudian apa? Ya itu tadi gitu loh, cuma numpang makan, numpang mandi istilahnya kayak gitu ya kan.